Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ningsih SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari Universitas Negeri Padang, bertugas di SMA Negeri 15 Palembang. Saya akan melakukan uji kinerja, akan melakukan layanan konseling kelompok dengan topik etika dan sopan santun. Terima kasih. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa boleh dipimpin, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai konseling ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sekarang kita adakan tes briefing dulu ya. Ini aturannya, ibu bilang tepuk 1, kamu tepuk 1. Tepuk 2, kamu tepuk 2. Tepuk 3, kamu tepuk 3. Kalau ibu bilang 1, jangan tepuk. Bilang tepuk, jangan tepuk juga. Ya, kalau lengkap baru ditepuk. Kita mulai. Siap? Fokus. Kalau salah, kita sanksi. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Dua kali, bro. Oke, sekarang silakan, kena sanksinya menyanyi lagu wajib saja. Ya. Enggak beda tuh. Oke. Ya, kita sudah SPT ya. Ibu mau terangkan dulu dalam konseling kelompok ini ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi kalian tidak boleh memberikan apa-apa keluar. Cukup kita saja yang tahu setiap permasalahan yang kita bahas. Terus kita juga mempunyai identifikasi, kita adakan dulu janji ya, supaya janji konseling. Oke, kita bacakan. Baik, ya, pertama ibu dulu yang berjanji sebagai konselor. Di sini juga ibu sebagai pemimpin kelompok. Baik, janji konselor. Saya Arum Ningsih menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari anggota kelompok atau dari siapapun juga, yaitu data-data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak akan diketahui orang lain. Silakan pakai. Janji konseling. Saya, M. Fakih Usman, menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang akan saya terima, baik dari anggota kelompok atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak akan diketahui orang lain. Janji konseling. Saya Fahri Irfandi menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari anggota kelompok atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak akan diketahui orang lain. Jadi sudah ya, sekarang kita akan menunggu janji. Selanjutnya ya, kita adakan perkenalan dulu. Nah, walaupun sudah kalian sudah kenal, ada baiknya kita mengenal teman kita. Di sini ibu pengen perkenalan kalian tuh untuk mengingat. Ya, ingat, mengingat. Jadi nanti sifat mengenalkan diri mau apa?
ininya hobi warna Hobi ya. hobi. Ya. Oke, hobi. Ingat ya, ini harus fokus. Sekarang Paki dulu. Perkenalkan, nama saya Paki Usman. Saya memiliki hobi yaitu mendengarkan lagu. Nama saya Dewa Putra Anugrah. Hobi saya adalah bermain basket, menggambar. Hobi Faki adalah mendengarkan musik. Hobi Aziz adalah bermain badminton. Hobi Satria adalah lari. Perkenalkan, nama saya Emadina Saputra. Hobi saya adalah menggambar. Kemudian hobi Paki adalah mendengarkan musik. Hobi Sulaiman atau Aziz adalah bermain badminton. Kemudian Satria adalah lari, dan Dewa adalah menggambar dan juga bermain basket. Perkenalkan, nama saya Fahri Irfandi. Hobi saya adalah berenang. Hobi Paki adalah apa ngepleng? Kalau dari bagi mendengar lagu. Hobi Sulaiman adalah bermain badminton. Hobi Satria berlari. Hobi Dewa adalah menggambar dan bermain basket. Hobi Renaldi adalah menggambar, dan hobi Tori adalah bermain Mobile Legends. Oke. Hobi saya sendiri mendengarkan musik. Hobi Sulaiman bermain badminton. Hobi Satria berlari atau lari. Hobi Dewa ada dua, yaitu menggambar dan bermain basket. Hobi Rinaldi menggambar. Hobi Torik main Mobile Legends. Hobi Fajri renang. Apa tadi Paki? Berenang. Ya, oke. Itu untuk melatih daya ingat. Nah, berarti daya ingatnya yang ini harus diasah. Perasaan sih, soalnya kan sekarang kita kan masih lagi masa remaja. Caranya sih Bu, biar kita tuh fokus ke Kalau permasalahan dari saya Bu tentang senioritas, gimana kakak kelas atau senior itu pengen dihormatin banget atau pengen menunjukkan kalau dia kakak kelas dengan melakukan hal-hal yang menyusahkan adik kelas. Tentang senioritas. Ya. Aku sih Bu ucap tuh merasa paling kuat, paling berani, padahal solusi dan harus pandang itu paling kuat dari dah. Iya, nih. Masalah aku Dia begitu. apa ya masalah aku ya? Masa ada di kamu, Pak? Mungkin enggak, mungkin aku tuh pemikiran aku tuh masih terlalu bocah ya. Kadang masih pengen apa ya, pacaran ya lah. Walaupun Tapi tadi bocah katanya ya. bocah nih. jadi aku tuh pengen pacaran, pengen deket sama cewek ya, nah. Karena mungkin tidak pernah ngerasain. Pengen jadi stop. Kamu aja. Jadi pengen pacaran maksudnya ya. Pemikirannya ya. Ya, dari beberapa masyarakat ini ya, Ibu kayaknya apa bahas masalah Aldi ya, masalah tentang etika dan sopan santun. Nah, sekarang coba kamu gali apa yang ada dalam diri si Aldi. Menurut aku, Aldi. Oke. tadi kan Tanya dulu apa? Digali permasalahannya. Digali. ngaku kok apa ya? Aku kok menanamkan pikiran cak bukan itu aku kan sifat ya aku kok menanamkan sifat dalam diri kau, apakah itu emang bawaan atau emang kau terpaksa itu karena kawan-kawan kau cak mana sih? Ya itu bisa dibilang tuh cara aku ekspresi ke diri aku secara real gitu, nggak paksa, tidak palsu gitu. Jadi juga kadang terbawa suasana juga kan. Itu emang bawaan ya? Ya bawaan. Bawaan. Nah, terus Apa yang bikin kau begitu jadi? Apa yang micu kau baca sampai emosinya sampai ngomong kotor depan guru itu yang enggak wajar lah. Ya mungkin nggak selalu emosi, kan emosi kan bukan cuma marah yang bisa bikin kita ngomong kotor. Mungkin sudah bawaan, misalnya akan sering main game gitu kan. Terus kadang lingkungan
lingkungan ngomong di game tuh sering ngomong-ngomong nggak pantas gitu, jadi kebawa juga ke diri nyata gitu. Nah, jadi bawaan dari lingkungan itu jadi bawaan ke sifat kau atau perilaku kau. Ya mungkin jadi kebiasaan. Rinaldi dengan sikap yang seperti itu, apakah menurut kamu semua orang pantas dihargai? Kan Rinaldi kan merasa kayak sombong, kayak nggak, maksudnya kayak sopan santunnya kurang kan, berarti nggak ngargain orang lain kan. Nah dengan sifat yang seperti itu, apakah kamu cuma satu orang aja nggak ngargain orang itu atau ke semua orang? Sebenarnya kalau dibilang tidak menghargai kurang tepat sih, lebih ke kurang menjaga sifat gitu depan orang itu, jangan tak sengaja. Apakah itu ke semua orang atau ke satu orang aja? Relatif lah, ya semua orang. Terus, kalau di rumah, Renaldi. Ini si Aldi, siapa? Kalau Iya, ini kita gali kan di rumah, gimana dengan orang tua, kalau disuruh orang tua gimana? kalau di rumah bisa dibilang tuh masih bisa mengontrol emosi gitu, biar nggak terlalu terbawa suasana gitu. Kalau disuruh orang tua tuh masih nurun, masih sopan. Tapi kalau di sekolah ini mungkin pengaruh lingkungan, ada banyak kawan kalian seumuran gitu, jadi terlalu terbawa gitu. Silakan, Tori, hormat. Ini ditanyakan ke Kan itu kan saya kawan. Siapa sih kawan yang sering ngomong kotor dari kau? Nunggu suci itu. Mungkin ya pokoknya tak jauh-jauh dari lingkungan kelas aku tuh lah. nanti pengaruh teman ya bisa bawa ke arah tidak sopan. Ini sekarang apa sebenarnya ini kan tingkah laku ya, tidak sopan dengan orang lain ya, merasa dirinya yang paling hebat, itu kan sebenarnya tingkah laku yang negatif, egonya tinggi berarti ya. Jadi apa sih sebenarnya menurut kamu sopan santun tadi sebenarnya? Ada sikap perilaku menghargai dan menyantuni suatu orang atau suatu individu ada suatu masalah atau suatu masalah atau suatu apa ya, aktivitas atau itulah atau suatu pertemuan kita. Aku sopan santun itu adalah cara kita berekspresi di suatu tempat agar terlihat baik dan tidak dipandang orang lain itu buruk ya. Tori, apa sopan santun? Menghargai orang lain. Kalau menurut aku Bu, sopan santun itu apa yang kita lakukan di hadapan orang lain. Apa yang dilakukan di hadapan orang lain? Kalau aku sih sopan santun itu sikap untuk yang di pada orang lain supaya tidak buruk gitu. Tadi ya. Itu tuh ya mungkin cara kita sendiri untuk terlihat bagus gitu di depan mata orang lain, atau kita semuanya. Oke, itu menurut kalian ya sopan santun. Kalau menurut ini sendiri apa itu sebenarnya sopan santun? Andi. Kalau menurut aku sopan santun tuh itu Bu, cara bersifat di depan orang lain. Kita bersikap di depan orang lain ya. Sopan santun itu memang sikap kita ke orang lain berdasarkan norma-norma, maksudnya itu sopan santun. Kalau kita berdasarkan norma-norma, itulah disebut kurang ajar biasanya ya, tidak sopan dengan orang lain. Sekarang kamu tadi sudah nggak ada masalah ke Aldi. Nah sekarang apa solusinya? Meningkatkan emosional EQ kau, yaitu misalnya kau sudah dianggap rendah ya, misalnya kalau dikata-katai dicuci maki, kau tuh simpan deh perasaan emosi, gak ada usaha berkata kasar dulu. Terus kau tuh misalnya kalau sudah kelepasan, misalnya kalau sudah marah di ambang kemarahannya nih, misalnya kalau sudah marah kau tuh ngomong minta maaf, sorry kelepasan misalnya ya, sorry kelepasan. Terus kau belajarlah untuk tak bawa emosi ke dalam suatu masalah kau tersebut. Menambahkan kalau kan kadang terbawa suasana kelas. Misalkan kau tuh di kelas kan, terus kawan-kawan kau tuh lagi bisa dulu lah kan, misalnya bawa suasana pasti kan, oh kau nggak sadar itu kan ada guru.
kita pakai perumpamaan ya. Misal kau jadi seorang guru, misal ya. Nah, terus murid tuh tidak menghargai kau, bahkan dia ngomong kasar, padahal itu ada kau, padahal kau seorang guru kan, tapi ada murid yang berkata kasar ya. Jadi mungkin kau tuh bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu yang dari sudut pandang guru. Cak mana guru tuh sakit hati tidak ya. Terus kau lihat juga kawan-kawan kau, apakah kawan kau tuh risih karena kau ngomong kasar terus atau cak mana aja. Jadi kau tuh menanamkan pemikiran yang holistik di dalam pemikiran kau. Mungkin yang dirubah tuh dari perilaku itu sendiri yang pertama. Perilaku itu sendiri itu kan sebenarnya sifat itu sendiri untuk mengarahkan itu. Dari sifat itu kita kan diajari soal agama. Dan kita masing-masing mungkin di sini ada yang non muslim kita tidak tahu. Di ajaran kita kan tidak boleh juga lah. Kita terus menjaga omongan, menjaga kata kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, dan itu juga kan pasti teman-teman kita bawa suasana kan dari penelitiannya tadi. Nah, dari itu bawa suasana itu mungkin kita kan bisa milih lah mana teman yang baik buat kita, mana yang teman yang tidak baik buat kita. Nah, jadi mungkin dari sosialisasinya juga sih, dari cara kita berteman tuh pilihlah teman yang benar-benar bisa ngajak kita tuh dalam kebaikan. Sama kayak tentang pergaulan. Jadi kita juga kalau mau bergaul kayak pilih teman tuh yang baik gitu, kayak jangan yang terjerumus ke pergaulan ini salah yang menyesatkan. Tahu Aldi apa yang dikasih solusi temennya? Iya. Nangkep apa? Intinya tuh harus milih pergaulan pengontrol emosi. Ya betul. Kan masyarakat itu Boleh. jadi lingkungan yang bagus juga, misalnya lingkungan rumah kau isinya buang-buang nakal. Walaupun kau apa tuh tidak pergaulan mereka, kau tetap jauhi tentang mereka. Misalnya kau pindah dengan misalnya kau tidak ngapa-ngapain ya di rumah itu, tapi ada orang nakal di lingkungan sekitar kau. Kau tuh wajibnya untuk tidak ikut-ikut ataupun harus pindah di rumah itu biar kau tidak terkena masalah. Misalnya kalau tetangga kau kan, kalau setiap tetangga kan wajib menyelesaikan masalah, misalnya masalah pribadinya, harus kan menyelesaikan. Nah, misalnya kau ikut-ikut juga, kau kena masalah oleh lingkungan itu, ya sudah, kau bakal terjerumus. Jadi saran aku, misalnya lingkungan kau buruk, lebih baik kau pindah dari lingkungan itu. Sedikit mungkin kan masih apa ya, omongannya kurang lah dalam mengendalikan emosi kan. Nah, pasti harus kalau emosi kalau masih belum terkendali, ngomong di sekitar kau tuh pasti apa ya, nasihat itu kan, ini jangan ini kan pasti. Nah, misal kayak emang ada orang itu di sekitar kau tuh ikuti pemikirannya kan. Nah, dia kan itu kan demi kebaikan kau juga kan. Jadi kau introspeksi diri. Aku mau main ini sama aku ya. Aku dia sampai itu apa ngasih solusi ini sama aku. Oke, jadi kau tuh kau tuh menghargai juga, mau tuh ngasih apa solusi mana kau tahu biar kau lebih baik juga kan. Jadi introspeksi sendiri lah. Tapi tidak kenapa? Ya, nah ini lah sudah pernah belum dilakukan ada orang yang istilahnya menasihati? Sudah. Gimana? Dilakukan apa tidak? Pembahasan lagi. Nah ya, pengaruh namanya begini itu yang bisa mengubah perilaku kita, ya. Terus egois, dengan sikap egois itu bakal membawa ke arah negatif, ya. Apalagi sampai tidak menghargai guru di kelas, ya. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai guru di kelas. Karena kenapa? Guru adalah sebagai orang tua kedua kan. Nah, jadi hargai. Di sini ya, setelah melihat dari solusi kami, ya, dari saran-saran, kita mungkin ibu akan menganalisisnya menggunakan yang ABC. Analisis ABC. Analisis ABC itu faktor penyebabnya A. Faktor penyebabnya itu apa tadi? Karena lingkungan, pergaulan, suasana, ya, main gamenya tadi, ya, itu faktor penyebabnya. Perilakunya berarti apa?
B-nya itu baru perilaku kamu yang negatif tadi, tidak menghargai guru, itu kan perilaku negatif. Ya, yang C tadi istilahnya dampak dari perilaku kamu itu. Berarti yang harus diubah itu berarti apa? B, berarti perilaku. Nah sekarang pengen nggak mengubah perilaku sekarang? Pengen. Sekarang coba sarannya yang harus diubah perilakunya gimana? Coba Satria. Pertama mulai dari pergaulan Bu, karena pergaulanmu menentukan siapa dirimu. Jadi bergaulah dengan teman-teman yang baik supaya kamu berubah ikut berjumus ke dalam kebaikan. Oke. Terus sudah? Kau harus mengenali diri kau itu apa. Terus misalnya di situasi tertentu kau tuh harus ngapo, tidak harus emosi kan. Nah jadi pertama harus mengenali diri kau tuh macam mana. Terus sifat-sifat kau, emosi-emosi kau, sikap-sikap kau terhadap suatu masalah macam mana. Misalnya kau tidak benar, misalnya ada yang negatif dari cara kau tindak dari suatu masalah itu, kau harus ubah tanpa melibatkan emosi tetapi melibatkan pikiran. Kayak logika. Iya. Orik. Mungkin sama lah sama kayak devosi. Mungkin ada tambahan sedikit. Kita kan belajar agama kan. Di agama itu kan tidak boleh berkekerasan ataupun membatasi omongan kita lah agar tidak menyakiti orang lain. Nah mungkin bisa didalami lagi sih. Soalnya semakin kita paham agama kita tidak bakal mengakui apa yang bakal kita lakukan. Hubungan itu. Ya, jadi saran teori ya untuk mengubah perilaku itu berarti dengan memperkuat agama iman kita. Ya, kalau iman kita kuat, insya Allah yang arah negatif hilang. Ya, tapi Ini sama seperti yang saya bilang sebelumnya, kan saya bilang mengontrol emosi dengan baik kan. Jadi itu apa tadi aku jadi mikir ya. nah, bagaimana cara mengontrol emosi sih? Jadi kan kurang kan mengontrol kan. Pasti kau tuh bakal kelepasan lagi dan lagi. Jadi kau tuh misal kau kelepasan, kau tuh pikir ya, apa aku cinta dia. Jadi kau tuh aku udah bakal ngelakuin lagi. Kau mencoba, setidaknya walaupun agak kau tuh ngulangi lagi, tapi setidaknya ada usaha. Lama-kelamaan usaha itu kan pasti ada hasil kan. Hasilnya kau bakal jadi lebih baik lah, walaupun membutuhkan waktu yang lama mungkin. Sekarang menurut ini apa? Jadi saya sudah ngerti apa yang dibilang temannya. Berarti apa yang harus diubah? Perilaku apa? Perilaku untuk itu menjaga emosi. Menjaga emosi dan Sopan sopan santun. Ya, iya. Harus dihilangkan. Yang emosi tadi harus bisa dikontrol. Jangan sampai nanti ya di sini Bu saya berubah. Tak taunya tidak terkontrol lagi di luar. Berlebih lagi dengan yang namanya ngomong kasar. Jadi game boleh kita main game, tetapi yang di dalam game jangan ditiru. Kata-katanya itu yang sering ada kata-kata kasar itu jangan ditiru, itu tidak baik. Bijak-bijak dalam menentukan media. Jangan main game orang ngomong kotor, kita ngomong kotor. Apalagi pas kesel, ya terjadi itu. Pas kesel pasti ngomong kotor. Takutnya apa kalau kita ini ngomong kotor deket kawan kita? Kawan kita ngapa biasanya? Isi atau tersinggung. Ada kejadian seperti itu karena ngomong kotor tersinggung, ya. Jadi sekarang ini kita adakan kontrak dulu, nak ya, kontrak perilaku untuk. Ini ada kontrak perilaku tadi itu. Diisi oleh si Renaldi dulu, ya. Kontrak perilaku apa tulis? Kita adakan kontrak perilaku mau berubah.
sudah melakukan kontrak perilaku. Oke, ya, ini kontrak perilakunya yaitu apa? Coba dibacakan. Dibacakan. Saya Emrina Saputra pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu saya akan belajar mengontrol emosi dan tidak akan berkata kasar serta tidak akan terlalu terbawa suasana. Usaha saya akan berhasil jika saya tidak berkata kasar lagi dan bisa mengontrol emosi dengan baik. Hasil yang bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, oke, sudah paham. Oke, sekarang ya sudah solusi sudah. Sekarang kita kesimpulan. Nah, sekarang apa kesimpulan dari permasalahan ini? Ayo, kesimpulannya apa yang kamu tinggi? Iya, ambil semua yang ini kamu bahas tadi, apa yang kamu tangkap kesimpulan? Nah, ini yang susah mengendalikan emosi dan selalu terbawa suasana dan selalu tidak sopan kepada guru, ingin merubah sikapnya dengan cara menanyakan solusinya kepada teman dan dia mendapatkan suatu solusi, yaitu mengendalikan emosi dan menghindari lingkungan yang buruk dan jangan terbawa suasana dan selalu menghindari teman-teman yang buruk. Ya. Sama seperti Dewa. Tapi dia ngomong apa? Sama seperti dia. Rinaldi ini kan nggak bisa kontrol emosinya, kayak kata kasar, ada terbawa suasana. Jadi dari sini Rinaldi berdiskusi dengan teman-temannya dan mendapatkan jawaban yang diinginkan untuk mengatasi masalah yang dialami tersebut. Ya. Ini tidak boleh terbawa suasana dan harus memilih lingkungan yang baik dalam pergaulan. Kesimpulannya ambil juga kesimpulan. Simpel padat. Simple, padat. Kesimpulannya itu ya harus memilih lingkungan mana yang buruk, yang baik dan buruk bagi saya dan bagi kita semua, dan cara untuk mengatur diri sendiri. Kesimpulannya. Mungkin kesimpulan itu biasa setia sama dia dari yang ini Rinaldi kan ya pada dasarnya Rinaldi itu orang yang mungkin di sudut pandang siswa atau guru mungkin kasar tapi Sopan. ya tapi dia pengen merubah dirinya, jadi dia konseling ke bimbingan konseling BK kan, terus dia ngajak kawannya yang mungkin merasa bisa ngasih solusi bagi kan, dan akhirnya tuh ya, membuat diskusinya tuh berisi solusi, saran serta apa yang harus dilakukan oleh Rinaldi agar lebih baik ke depannya. Sih intinya sama Catorik tadi jangan terlalu mudah bebas, jangan terlalu mudah masuk dalam suasana, tambah dikit deh supaya banyak istiqamah ya. Ya. Jadi sekarang kesimpulan sudah. Dewa sudah. Ya. Sekarang KTP sudah. Benar. Tapi ini pengen tahu dulu, kita refleksi dulu ya. Pemahaman baru apa yang kamu dapat dalam konseling kelompok? Pengalaman baru mengenai artian sopan santun. Yang sopan santun. Saya kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, si Fakir
kerjasama dengan yang suatu masalah. Ya Pak? Jangan menanggapi suatu permasalahan dengan cara memberikan solusi atau argumen yang bisa diberikan oleh suatu masalah tersebut. Menurut apa? Cara mengatasi masalah bersama-sama. Cara mengatasi masalah bersama. Susunan cara mencari masalah Baik, apa pemahaman baru tentang konsep ini? Banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Banyak cara menyelesaikan masalah. Pentingnya pembahasan bersama untuk mencari solusi. Pesan nggak nih, pesan nggak nih? Terus perasaan kamu sekarang apa yang kamu rasakan? Balik. Positif. Oke. Senang ya. Terus lagi? Paling jelas sih pasti senang lah ya kalau bisa membantu juga, terus kita bisa mendapatkan solusi dari yang lain, kita juga bisa melihatkan masalah-masalah mereka dan mereka tuh berani mengungkapkan, padahal masalah pribadi kan berani mengungkapkan karena mungkin percaya kepada kelompok Aziz. Memberikan empati kepada suatu orang karena suatu masalah. Kesan tuh Pikiran kamu kesannya apa sih? Apa yang kita pikirkan, apa yang kau rasakan? kamu rasakan? oh Kesan. kesan yang aku rasakan ini Nah, terus kesannya apa? Apakah masih ada yang kurang dalam konsep kelompok ini? dalam tidak kesan ini ya. Kesan apa tadi kan sudah ada yang pasti senang kan, kita bisa mendengarkan, kita juga bisa berkontribusi untuk membantu menyelesaikan masalah dari teman kita ya. Mungkin Pesannya, pesan untuk layanan ini. pesan Layanan konseling. mungkin bukan tertuju ke Aldibe ya, tapi seluruhnya ya, sekelompok ini gak hanya satu individu. Mungkin kalian tuh yang bukan Aldibe kan, kita tuh solusi yang diberikan kita terapkan juga yang apa positifnya ya kan. Jadi kita tuh tadi kan diomongin ke Aldi lebih mengontrol emosi. Yang lain juga jangan nggak mengontrol emosi karena Aldibe yang diomongin kan, jadi yang lain tuh itu mengabaikan ya. Yang lain tuh harus juga ikut menerapkan itu karena itu tuh juga berdampak baik buat kita sendiri dan orang lain. Terwakilkan. Diwakil jaga lah. Terwakil jaga. Ini apa? Pesan dan kesan? Tarik duluan aja. Oh ya. Siapa yang duluan? Kesan saya terhadap layanan konseling ini, ya pertama-tama saya senang karena saya bisa mengungkapkan masalah saya dan kelompok ini. Terus saya juga senang bisa dapat solusi dari teman-teman sini. Ya, mereka mungkin maksudnya mungkin mereka itu agak terganggu mungkin dengan sifat aku yang awal itu, yang dari cerita aku tuh kayak nakalnya gitu. Tidak sopan. Ya tidak sopan, tapi mereka masih mau bantu aku dari nyari solusi gitu. Terus pesan aku mungkin untuk orang-orang di sekolah ini tidak perlu takut lah untuk ke BK gitu untuk mengungkapin masalahnya. Yang pasti tidak bakal dimarahin, tapi yang pasti itu bakal dikasih solusi dalam masalah ini. Pesan saya terhadap konseling ini, semua orang di meja ini maupun di luar sana memang mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi mereka susah untuk mengungkapkannya, Bu. Mengapa tidak diungkapkan langsung? Misalnya mereka juga ada masalah kan, misalnya mengapa tidak diungkap ke konseling? Mereka ada ilmu pengetahuan, mengapa tidak diungkap ke kawan-kawannya? Ya emang bukan sopong, tapi misalnya emang ada pelajarannya, misalnya MTK dia cacat tahu itu kan, Bu, kenapa tidak diungkap ke? Pasti ada alasan tertentu, tapi di sini juga pasti ada yang tidak diungkapkannya tentang kesan atau tentang ilmu atau solusi untuk keahlinya. Nah, pesan saya, Bu, untuk uang di meja ini selalu oh iya, si ini kan Ali mengungkap masalah. Terus untuk yang di meja ini tidak apa-apa kamu ungkap ke masalah yang secara berlebihan atau secara detail, karena kami tidak bakal menyebarkannya ke orang lain. Kami bahkan untuk mencari cara untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Terus misalnya kita tahu cara menyelesaikan masalah itu, jangan disimpan-simpan tapi diungkapkan ke uang yang punya masalah itu. Ada lagi? Tidak, ya. Itu pesan dan pesan. Sekarang kita akan mengakhiri ya konseling kita, konseling kelompok kita hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Belum kita menyelesaikan konseling ini, lebih baik kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak diucapkan banyak terima kasih ya sudah mengikuti konseling kelompok ini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.